Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ketemu lagi dengan kami kelompok 1 dengan mata kuliah Fisika Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Novriandi Sudiar SSI MSI. Di sini kami melanjutkan proyek 2 yang berjudul Pelestarian Hutan Kota dan Mangrove untuk mengurangi dampak perubahan iklim di Kota Padang. Ayo saksikan video kami. Adapun tujuan dari proyek kami, yang pertama yaitu mengetahui dampak perubahan iklim di Kota Padang, yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, mahasiswa, dan para wisata tentang pentingnya pelestarian hutan kota dan ekosistem mangrove dalam mitigasi perubahan iklim. Adapun tujuan yang terakhir yaitu mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, komunitas lingkungan, dan masyarakat sekitar dalam program pelestarian lingkungan berkelanjutan. Adapun manfaat dari proyek ini, yang pertama, dengan mengetahui dampak negatif dan kerusakan hutan kota dan ekosistem mangrove, kita dapat lebih termotivasi untuk menjaga dan melestarikan kawasan hijau dan pesisir, upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan. Yang kedua, proyek ini menjadi sarana edukasi dan kampanye penting tentang pentingnya menjaga hutan dan mangrove sebagai upaya keseimbangan ekosistem maupun untuk keberlanjutan hidup generasi mendatang. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu proyek ini mendorong keterlibatan langsung mahasiswa, masyarakat, dan komunitas lingkungan dalam pelestarian kawasan hutan kota dan mangrove, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim suhu, udara, dan curah hujan selama periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Penyebab utama perubahan iklim diantaranya gas rumah kaca, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida menangkap panas dari matahari dan membuat suhu bumi naik. Sumber utamanya adalah kendaraan bermotor, industri, dan pembangkit listrik. IPCC menyatakan bahwa peningkatan suhu global sebesar 1,1 derajat Celcius sejak era pra-industri telah memicu berbagai bencana alam, termasuk badai, banjir, dan kekeringan. BMKG mencatat peningkatan suhu rata-rata sebesar 0,3 derajat Celcius hingga 0,5 derajat Celcius selama 50 tahun terakhir. Kemudian, deforestasi. Penebangan hutan secara besar-besaran membuat pohon-pohon yang seharusnya menyerap karbon dioksida menjadi berkurang. Ini mempercepat pemanasan global. Lalu pertanian dan peternakan. Kegiatan ini menghasilkan metana dari kotoran hewan dan sawah yang tergenang. Pupuk kimia juga melepaskan gas yang memperparah efek rumah kaca. Lalu ada polusi industri. Pabrik-pabrik seringkali melepaskan limbah dan emisi berbahaya yang mencemari udara serta mempercepat perubahan iklim. Banyak sekali dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim, di antaranya kenaikan suhu global. Suhu rata-rata bumi meningkat, menyebabkan musim panas lebih panas dan lebih panjang. Kemudian pencairan es di kutub. Es di kutub utara dan selatan mencair lebih cepat, mengurangi habitat hewan seperti beruang kutub dan penguin. Lalu naiknya permukaan laut. Air laut naik akibat pencairan es dan pemanasan air laut, mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lalu perubahan pola cuaca. Musim hujan dan kemarau menjadi tidak teratur. Bencana seperti banjir, kekeringan, dan badai lebih sering terjadi.
Selain berdampak terhadap lingkungan, perubahan iklim juga berdampak terhadap kehidupan manusia, seperti krisis air bersih. Sumber air banyak yang mengering atau tercemar, membuat air bersih semakin sulit didapat. Lalu ancaman terhadap ketahanan pangan. Tanaman sulit tumbuh di kondisi ekstrim, menyebabkan hasil panen menurun dan harga pangan naik. Menurut data dari Kementerian Pertanian, lebih dari 100.000 hektar lahan pertanian rusak akibat bencana alam sepanjang tahun 2023. Data dari Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa 25.000 hektar lahan pertanian terancam gagal panen pada tahun 2023 akibat kurangnya air. Perubahan iklim menjadi isu global yang dampaknya semakin nyata, termasuk di Kota Padang. Peningkatan suhu, perubahan curah hujan, dan naiknya di permukaan laut mengancam keberlanjutan lingkungan, khususnya di wilayah pesisir. Hutan kota dan ekosistem mangrove memiliki peran penting sebagai penyerap karbon, pelindung pantai, dan menyeimbangkan iklim mikro. Namun, alih fungsi lahan dan aktivitas manusia mulai mengancam keberadaan kedua ekosistem ini. Hutan Imam Bonjol dan mangrove di pantai Pasir Putih menjadi lokasi strategis untuk proyek pelestarian hutan kota dan mangrove sebagai upaya mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan di Kota Padang. Hutan kota adalah kawasan hijau dengan pepohonan vegetasi alami yang berada di wilayah perkotaan. Di Padang, hutan kota terdapat di beberapa kawasan seperti Taman Hutan Kota Imam Bonjol dan area hijau di sekitar kampus dan kawasan perbukitan. Adapun manfaat hutan kota untuk iklim yaitu yang pertama, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang kedua, mengurangi suhu udara kota atau efek pendingin alami. Dan yang ketiga, mencegah banjir dengan menyerap air hujan. Dan yang keempat, menjaga keanekaragaman hayati perkotaan. Dan yang kelima, mengurangi polusi udara dan kebisingan. Fungsi lainnya adalah sebagai ruang publik yang mendukung aktivitas edukasi, rekreasi, dan penelitian lingkungan. Ketika hutan kota ditebang atau dialihfungsikan, maka terjadi peningkatan suhu lokal dan penurunan kualitas udara yang parah dampak perubahan iklim. Baiklah, kami sudah berada di Pasir Putih, yang mana ini merupakan salah satu titik terdapatnya hutan mangrove. Apa itu mangrove? Mangrove adalah jenis hutan yang tumbuh di daerah pesisir berlumpur atau berair payau. Di Kota Padang, kawasan mangrove banyak ditemukan di sepanjang pesisir, terutama di Pasir Putih, Perubuk Tabing. Manfaat mangrove untuk iklim dan lingkungan yaitu yang pertama, menyerap emisi karbon dalam jumlah besar atau lebih efektif dibandingkan hutan darat. Dan yang kedua, melindungi pesisir dari abrasi dan gelombang tinggi seperti tsunami. Dan yang ketiga, menjadi habitat alami ikan dan udang. Dan penting bagi ekonomi masyarakat pesisir. Dan yang keempat, menjaga intrusi air laut ke daratan. Yang kelima, mendukung adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim. Ekosistem mangrove di wilayah pantai seperti Pantai Pasir Putih juga sangat penting. Mangrove berperan sebagai benteng alami yang mampu menahan abrasi dan meredam gelombang laut. Akar-akar mangrove yang kompleks juga menjadi tempat hidup berbagai spesies laut, termasuk sebagai tempat pembesaran ikan dan udang. Lebih dari itu, mangrove dikenal sebagai penyerap karbon yang sangat efisien.
Dalam konteks mitigasi perubahan iklim, ekosistem mangrove masuk dalam kategori blue carbon ekosistem, yaitu ekosistem pesisir yang sangat efektif dalam menyimpan karbon jangka panjang. Adapun strategi pelestarian dari video kami ini, yang pertama yaitu rehabilitasi dan reboisasi, yang dimana langkah awal untuk pelestarian ini yaitu untuk memperbaiki ekosistem yang rusak melalui rehabilitas dan penanaman kembali pohon. Di kawasan mangrove ini melibatkan penanaman bibit mangrove pada daerah yang terdegradasi. Sementara di hutan kota dilakukan penanaman pohon-pohon lokal yang sesuai dengan iklim dan kebutuhan ruang hijau kota. Pelestarian akan lebih berhasil jika melibatkan masyarakat secara aktif, partisipasi mahasiswa, kelompok pecinta alam, dan komunitas lokal dalam menjaga, menanam, dan merawat kawasan hijau yang menciptakan rasa tanggung jawab bersama. Nah, baik, itu dia tadi video dari hasil proyek kami. Nah, untuk kesimpulannya yaitu proyek pelestarian hutan, kota, dan ekosistem mangrove yang merupakan langkah strategis dan berkelanjutan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Hutan kota berperan penting dalam menyerap karbon dioksida, menurunkan suhu udara, serta meningkatkan kualitas udara dan kehidupan masyarakat perkotaan. Sementara itu, ekosistem mangrove berfungsi sebagai penyerap karbon yang sangat efisien, pelindung garis pantai dari abrasi dan banjir, serta habitat penting bagi keanekaragaman hayati pesisir. Melalui konservasi dan rehabilitas kedua ekosistem ini, maka proyek ini tidak hanya mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan dan sosial. Pelibatan masyarakat, edukasi lingkungan, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Oleh karena itu, pelestarian hutan kota dan mangrove perlu terus didorong sebagai bagian dari solusi yang berbasis alam dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan pengendalian krisis iklim. Jangan lupa Like, comment, subscribe. See you.